Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agam Lafsawijani. Saya merupakan mahasiswa semester 2 Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Islam di Australia. Video ini untuk memenuhi tugas dari sejarah peradaban Islam. Oke. Siapa dosennya? Pak Saiful Anwar. Siapa dosennya? Pak Saiful Anwar. Sehat, Pak. Oke. Sebelum kita membahas lebih dalam perihal Islam di Australia, kita harus tahu dulu demografi dari negara Australia itu. Jadi, Australia merupakan pulau terbesar di dunia sekaligus benua terkecil dengan luas 7,6 juta kilometer persegi. Australia adalah satu-satunya benua yang hanya terdiri dari satu negara dengan wilayah laut terluas ketiga di dunia. Penduduknya mayoritas bermukim di kota dan kawasan pesisir pantai. Jumlah penduduk sudah mencapai 23 juta orang yang terdiri dari berbagai macam etnis dan ras. Australia memiliki ibu kota Canberra, namun kota terpadat dan terbesar justru terletak di kota Sydney. Negara Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 teritorial, yaitu yang pertama Australia Capital Territory, yang kedua New South Wales, yang ketiga Northern Territory, yang keempat Queensland, yang kelima South Australia, yang keenam Tasmania, yang ketujuh Victoria, dan yang kedelapan Western Australia. Australia ini memiliki kehidupan yang multikultural dan sangat terbuka dengan beragam budaya. Oke, sekarang kita masuk ke sejarah masuknya Islam ke Australia. Salah satu teori terkuat menyebutkan bahwa pelaut dan pedagang Makassar adalah Muslim pertama yang menginjakkan kakinya ke daratan Australia. Orang Makassar berdagang dengan penduduk pribumi dan mencari teripang untuk dijual di pasar perdagangan Cina. Bukti historis ini dapat ditemukan pada lukisan perahu tradisional Makassar oleh suku Aborigin di sebuah gua dan sejumlah kesamaan beberapa kata dari bahasa penduduk pesisir asli Australia, dan ditemukan juga lokasi pemakaman orang Makassar di sepanjang garis pantai. Selanjutnya, Islam hadir di Australia melalui proses yang panjang dan terbagi menjadi beberapa fase. Fase pertama di saat para nelayan yang tadi saya sebutkan, yang berasal dari Bugis, yang mencari teripang di pesisir pantai Australia pada abad ke-17. Lalu fase berikutnya dikenal sebagai fenomena ekspedisi Burke dan Wills atau penunggang unta. Unta didatangkan dari Afghanistan ke Australia sekitar tahun 1860 Masehi sampai 1907 Masehi melalui padang pasir di pedalaman Australia. Yang selanjutnya, para penunggang unta itu menetap di daerah dekat Alice Springs dan Northern Territory. Pendapat lain mengatakan, masuknya Islam ke Australia dibawa oleh pedagang-pedagang Arab pada abad ke-9 dan abad ke-10 melalui pantai Australia. Sebagian besar sejarawan mengemukakan bahwa Islam masuk ke Australia melalui pelaut dan pedagang dari Makassar yang mencari teripang di laut Australia. Selanjutnya, imigran-imigran Muslim lainnya masuk ke Australia. Nah, selanjutnya jejak-jejak peradaban Islam di Australia. Pada awal masuknya Islam, masjid di Australia hanyalah berupa bangunan sederhana seperti rumah seng atau rumah atap jerami. Maka pada abad modern ini, masjid-masjid di Australia dibangun dengan desain arsitektur yang megah dan mewah. Beberapa gereja tua yang tidak lagi digunakan disulap warga Muslim menjadi masjid tanpa mengubah desain aslinya. Namun rata-rata masjid di Australia memiliki menara dan mihrab khas arsitektur Timur Tengah. Masjid kontemporer Australia pertama yang sama sekali tidak mengadopsi desain Timur Tengah adalah Masjid Newport di Melbourne. Masjid ini didesain dengan atap-atap segitiga tanpa menara. Masjid ini dilengkapi dengan perpustakaan, restoran, dan Islamic Center. Di Australia juga sekarang sudah didirikan dan sudah diresmikan Museum Islam pertama di Australia. Museum ini terletak di Anderson Road, Bunbury, Victoria. Pendirian Islamic Museum Australia ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang Islam secara utuh kepada masyarakat. Setelah maraknya berita terorisme dan ISIS, beberapa media seringkali menggiring opini negatif tentang umat Islam. Meskipun tindakan terorisme yang terjadi tersebut tidak ada hubungannya dengan Islam. Museum ini dibangun dengan arsitektur yang sangat megah, memadukan konsep desain Timur Tengah dengan corak budaya Australia. Museum Islam ini bahkan menyabet penghargaan sebagai salah satu museum terbaik dalam Museum and Galleries National Award tahun 2014. Wow. Oke, selanjutnya adalah tokoh dan organisasi Islam di Australia. Karena Pak Saiful mintanya tokoh yang saat ini, bukan tokoh yang lama,
Alhamdulillah saya memiliki kakak kelas yang tinggal di Australia, namun sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Madinah. Dan beberapa waktu yang lalu saya coba kontak beliau lewat Instagram dan alhamdulillah dibalas. Saya bertanya seperti ini. Nah, jadi saya dapat bahwa tokoh yang sekarang sedang mensyiarkan Islam di Australia, yang pertama adalah Abu Bakar Zud. Abu Bakar Zud adalah seorang tokoh muslim di Australia pada saat ini. Abu Bakar Zud merupakan lulusan dari Universitas Islam Madinah, Fakultas Al-Quran dan Studi Islam. Jadi Abu Bakar Zud ini sedang gencar-gencarnya mensyiarkan Islam di Australia. Lalu ada tokoh yang kedua, yaitu adalah Muhammad Hoblos. Muhammad Hoblos ini juga merupakan tokoh muslim yang sedang mensyiarkan Islam di Australia. Itu sih mungkin dua tokoh yang saat ini sedang mensyiarkan Islam di Australia, karena saya tahunya hanya dua tokoh ini. Alhamdulillah sih udah dua juga. Oke, terus ada organisasi. Organisasi Islam pertama yang berdiri di Australia itu ada AFIC, Australian Federation of Islamic Council. Ini dibentuk dan berdiri pada tahun 1976. Selanjutnya ada AFMSA, Federasi Asosiasi Mahasiswa Muslim Australia. Lalu ada FAMSY, Federation of Australia Muslim Student and Youth. Lalu ada MWA, Muslim Women Center. Nah, untuk organisasi di Australia yang saya dapatkan itu adalah One Path Network. One Path Network ini merupakan akun sosial media yang berasal dari Australia. Akun ini memposting konten-konten tentang keislaman, pembelaan terhadap orang-orang Islam yang tertindas, dan obrolan-obrolan Islami seperti podcast-podcast. Informasi ini saya dapatkan dari kakak kelas saya yang tadi saya sebutkan. Selanjutnya, kehidupan umat Islam kontemporer di Australia. Keseharian umat Islam di Australia. Pelaksanaan ajaran Islam di Australia berjalan dengan baik. Umat Muslim secara aktif dan proaktif menjalankan ajaran Islam. Mereka menjalankan sholat, zakat, puasa tanpa terkendala. Bahkan ibadah haji pun dapat dilaksanakan melalui visa Australia. Hal tersebut karena adanya legitimasi dari pihak pemerintah yang memberikan kewenangan kepada kaum muslim untuk menjalankan ajaran agamanya selama tidak mengganggu ajaran-ajaran agama lain, khususnya Katolik yang menjadi agama mayoritas. Meskipun Islam adalah agama minoritas dan disiarkannya pun tidak mencolok, namun saat azan berkumandang, umat Islam di sana tetap memadati masjid-masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Apalagi pada bulan suci Ramadan. Pelaksanaan ajaran agama Islam, khususnya ibadah-ibadah wajib, terrealisasi dengan baik di Australia. Selanjutnya, problematika kehidupan umat Islam di Australia. Salah satu tantangan muslim terberat di Australia adalah bagaimana membangun paradigma sosial yang positif tentang agama Islam dalam pandangan warga-warga Australia. Kenapa demikian? Karena apa yang sudah tadi saya sebutkan, bahwa tidak jarang media-media di Australia ini menggiring opini-opini negatif tentang Islam, sehingga membuat para warga itu menjadi skeptis terhadap agama Islam. Padahal agama Islam mengajarkan ajaran yang baik, tidak seperti terorisme dan lain sebagainya. Jadi para media tolonglah beritakan yang baik-baik. Perkembangan Islam sangat pesat di Australia, namun latar belakang Muslim yang multi etnis tidak jarang mengakibatkan bentrok secara internal. Kalau tadi pandangan warga Australia terhadap Islam itu buruk karena opini-opini negatif dari para media, selanjutnya ada lagi problematika yang lain, yaitu adalah bentroknya dari internal. Karena tadi disebutkan bahwa Islam di Australia ini multi etnis dari para imigran, ada yang dari Afghanistan, ada yang dari Turki, dan ada yang dari negara-negara Muslim lainnya. Nah, karena multi etnis ini jadi menimbulkan bentrok secara internal. Tolonglah damai aja hidup gitu kan. Nah, itu adalah problematika kehidupan umat Islam di Australia. Oke, mungkin itu aja video penjelasan tentang Islam di Australia. Semoga kalian paham dan mengerti. Kalau kalian nggak ngerti, baca aja ya artikelnya. Nanti linknya saya bakal taruh di deskripsi. See you and goodbye.